Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri, gerakanku monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ayul amali afdol, perbuatan apa yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjihad sabilillah. Jadi as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan salat pada waktunya itu adalah di awal waktu, itu yang terbaik. Terkait dengan sholat 40 waktu ya Pak ya, 40 waktu, saya ada hadisnya memang ya, di dalam kumpulan hadis itu termasuk hadis sahih Pak, karena disahihkan. Jadi saya punya buku kumpulan hadis Bukhari, juga hadis Muslim. Di situ kalau hadis Bukhari dan Muslim itu semua sudah dianggap sahih. Kalau selain Bukhari dan Muslim, ya itu ada kemungkinan sahih, kemungkinan dhaif. Ya. Nah, tapi itu di luar Bukhari Muslim, tapi ada keterangan sahih, ya, sahih. Yaitu barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 kali ya, dan mengikuti takbiratul ihram, maka akan dijauhkan dari api neraka ya. Luar biasa Pak, ini tantangan dalam rangka fastabiqul khairat ya. Jadi monggo kita laksanakan ya. Alhamdulillah saya pernah sekali Pak ya, dan luar biasa, perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi selama 40 kali kita mengikuti sholat berjamaah ya, dengan mengikuti takbiratul ihram ya. Jadi asal kita niat ya, asal kita niat, insya Allah Allah akan membantu, memudahkan. Kalau kita sudah berniat, gagal mungkin seminggu gagal, ikut lagi terus lagi, seminggu gagal terus lagi ya Allah, mudah-mudahan hari ini di pagi hari Pak, setelah sholat subuh, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa berjamaah 5 kali dan mengikuti itu. Kemudian begitu terus ya, kita coba sekali dalam hidup kita
Ya, sekali dalam hidup kita pernah melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Karena apa? Kalau kita merancang kebaikan untuk diri kita, itu bisa Pak. Jadi umpamanya panjenengan punya hafalan 1 juz, saya setiap hari harus mengulang hafalan 1 juz. Nah, ini target, sehingga mungkin kita main HP, ya, kita teringat, oh ya target saya segini. Kalau kita punya target, saya selama hidup saya minimal sekali saya akan melaksanakan sholat berjamaah tidak putus 40 kali. Berarti berapa hari itu Pak? bukan 40 kali, 40 hari, bukan 40 kali ya Pak ya, 40 hari ya. Jadi 40 hari dari 5 berarti berapa itu? 40 hari. Jadi berjamaah terus menerus ya. Jadi itu ada hadisnya. Nanti saya itu kan Pak, saya cari nanti hadisnya. Nanti saya share di itu Pak Afif atau siapa nanti kalau ketemu, saya cari. Dulu ada, saya di hadisnya ada sahih Pak, ada sahih. Ya kita ikut itu sajalah, untuk kebaikan kita bersama. Setidak-tidaknya kita pernah merasakan seperti itu. Dan saya kira kalau bapak-bapak yang sudah purna, insya Allah lebih mudah. Kalau yang masih montang-manting itu mungkin agak susah, tapi tidak ada yang susah ya. Berkali-kali gagal dicoba terus ya. Jadi kalau tidak hanya 40 waktu Pak ya, tapi 40 hari 40 hari ya. Jadi yang insya Allah dijauhkan dari api neraka. Kalau 40 itu arba'in, itu kalau kita umroh atau haji itu ya. Jadi itu intinya sholat pada waktunya itu adalah amalan yang baik Pak, yang baik yang kita bisa laksanakan ya. Dan coba mungkin mulai hari ini atau mulai besok, bismillah, mulai subuh ya, saya akan mencoba. Mungkin nanti selama seminggu terus Pak ya, kita itu kan tiap pagi berdoa Pak, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa mengikuti jamaah 5 kali, hari ini bisa, terus begitu Pak. Ternyata kemudian ada halangan ya, ada tamu yang itu, saya sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan pada waktu adzan saya tidak ada tamu. Ya Allah jauhkan dari tamu ketika waktu adzan datang ya, sehingga setengah jam atau 1 jam sebelumnya kita sudah keluar kantor ya. Karena kantor sendiri Pak, jadi itu bisa ya, sehingga kita bisa siap-siap. Pokoknya kalau nanti gagal, diteruskan lagi sampai pernah sekali dalam hidup kita melaksanakan itu bisa 40 hari berjamaah. Itu Pak G. Tempatnya di mana saja, jamaah di mana saja. Iya. Saya sampai anak saya suruh ngebut keluar tol ya, karena enggak menangi, wis masuk, nanti masuk tol lagi ya. Jadi ketika kita sekarang kan, apalagi sekarang sudah enak ya, di mana-mana masjid ya, banyak masjid, dan kita bepergian juga alhamdulillah bawa mobil, jadi bisa memperkirakan saya nanti sholat zuhur di sini, saya sholat asar di sini, kalau bepergian, jadi bisa. Jadi itu bisa Pak, tergantung pada niat kita. Nah, dan amalan itu ada landasannya, nanti saya itukan. Nih.
Arba'in. Ya. Ya, kalau 40 kali arba'in 40 kali Pak ya. Ya. Itu apa yang saya hadisnya yang saya temukan itu 40 hari. 40 hari. Arba'in 40 juga ada dasarnya Pak, dan itu dilaksanakan oleh jamaah haji semuanya begitu ya, jadi bisa. Cuman saya belum menemukan hadisnya yang 40 hari, justru saya menemukan ya. Jadi yang 40 kali ya jelas ada landasannya ya, karena itu dilakukan oleh banyak jamaah. Kalau mengenai tempat itu kan kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu istimewa ya, ya. Karena itu Haramain ya, sehingga pahalanya berlipat-lipat. Itu lagi monggo. Yang lain monggo. Waalaikumsalam. Di antara para sahabat kita tanya kepada Rasulullah itu jawabannya beda-beda. Misalnya sahabat tanya Rasul, apa yang paling utama? Sahabat Nabi jawab, paling utama adalah orang tua. Tapi pada waktu sahabat beliau bertanya, ya Rasul, mana yang paling utama? Dijawab, orang paling utama adalah sholat tepat waktu. Tapi sahabat saya bertanya, ya Rasul, apa yang utama? Yang utama adalah sholat malam. Sahabat saya bertanya lagi, ya Rasul, apa yang utama? Adalah sedekah. Yang kita tanyakan, Rasulullah itu menjawab di antara para sahabat ahli itu berbeda-beda. Sehingga yang pertama itu mengapa demikian itu? Bukan langsung habis saja yang pertama enggak beda-beda semua. Ya tentunya Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling mulia, mengetahui siapa yang tanya Pak ya, sehingga barangkali jawabannya berbeda. Tetapi hadis yang sangat masyhur itu adalah ayyul amali ahabbu ilallah. Itu ayyul amali ahabbu ilallah, perbuatan apa yang ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah as-sholatu ala waktiha. Dan itu yang masyhur, hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik, yaitu untuk sholat pada waktunya ya. Kemudian putus sumayun ya. Apalagi birrul walidain, dan itu dasarnya jelas Pak ya. Di dalam nasihat Luqman yang pertama itu adalah untuk tidak berbuat syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah ya. Kemudian yang kedua untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ya. Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi itu dikaitkan dengan ayat-ayat Quran ya. Itu memang sholat ini adalah beraudiensi dengan Allah, menyembah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah.
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Jangan mengatakan jangan membentak, ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang tua. Jadi itu yang paling masyhur, Pak. Jadi pertama itu adalah mengutamakan sholat, karena itu adalah kita beraudiensi menghadap kepada Allah. Baru kemudian yang kedua yaitu biru, berbakti kepada orang tua. Baru kemudian ya al jihadu fisabilillah, itu membela agama Allah, dan itu adalah syahid. Nah, adapun kemudian ada hadis yang lain yang disuruh qiyamul lail, ya itu juga merupakan perbuatan yang memang sangat dianjurkan. Jangan seperti si fulan, sampai Rasulullah mengatakan jangan seperti si fulan, ia bangun malam tidak melaksanakan sholat malam. Artinya adalah jangan sampai kita bangun malam tapi tidak melaksanakan sholat malam, ya, karena itu adalah sholat yang bagi Rasulullah adalah kewajiban, ya, bagi umatnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya kira gitu, Pak G. Terima kasih. Monggo. Cukup, G. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.